yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih mampukan kita untuk hadir di Masjid An-Nasr ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah ngantuk ibu-ibu? Belum? Ya. Nih agak batuk-batuk sedikit tadi, ya. Tentunya Bapak Ibu masih sehat-sehat semuanya. Kalau saya jujur udah ngantuk sebenarnya, Pak. Ya. Kita ada acara tadi mengisi khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas 13B, kemudian meluncur kepada Lampung karena jam 2 siang ada pengajian Dewan Guru Ummahat di Masjid Al-Hikmah Gang PU Bandar Lampung dari jam 2 sampai asar, kemudian sampai di Metro jam 5 lewat, kita istirahat sedikit sebentar, kemudian mengisi pengajian di Masjid Taqwa Magelangan, itu pun juga datangnya agak terlambat dari maghrib sampai isya, yang masih baru mau sholat sudah di WA sama Mas Hasrul, Ustadz jangan terlambat, ini sudah ditunggu kan gitu ya. Saya foto jamaah ya ba'da maghrib itu Mas Hasrul, kita barusan selesai ngaji, insya Allah segera meluncur ke Sri Sawahan. Ala kulli hal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir di sini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk memotivasi kita akan menyebutkan hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya datangnya kita di Masjid An-Nasr ini, kita tidak mendapatkan apapun kecuali satu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, niscaya itu sudah cukup untuk kita semuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sapa wongi, siapa saja ghada pergi ilal masjid, ke masjid, dan kita semuanya hadir di Masjid An-Nasr ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yuridu, ya, kemudian niatnya ya ayyata'allama khairan, satu untuk mengajarkan agama, ya, atau yang kedua untuk belajar agama, kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang hadir ke masjid niatnya satu untuk belajar agama atau untuk mengajarkan agama, kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang memperhatikan maupun yang ngantuk-ngantuk, semuanya dapat pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Ini nyindir Pak Ustadz yang layak-layak sambil senderan di soko masjid. Boten nyindir Bapak Ibu, tapi nabrak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 30 Dzulhijjah. Dan tadi Pak Haji Sarbani menyampaikan, insya Allah lebaran kita di Indonesia bareng, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara pemerintah dan Muhammadiyah. Tadi ada sidang isbat yang menyatakan bahwasanya ya Idul Adha jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni. Begitu juga saudara-saudara kita di Muhammadiyah ya menyatakan ya bahwasanya Idul Adha tahun ini juga jatuh pada hari Senin tanggal 17 Juni. Dan insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan serentak bareng di Indonesia
untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Namun berbeda di Indonesia dengan pemerintahan Saudi Arabia. Pemerintah Saudi Arabia sudah mengeluarkan ya pengumumannya bahwasanya Lebaran Haji atau Idul Adha di Saudi Arabia dulur-dulur dewe yang hari ini haji ya di sana Idul Adhanya jatuh pada ya hari Ahad tanggal 16 Juni ya. Jadi alhamdulillah ya, yang penting kalau di Indonesia bareng Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ya pada hari esok Sabtu pada maghrib seperti ini kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Maka yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada fikih kurban, tadi sama panitia disebutkan kupas tuntas fikih kurban. Kalau kupas tuntas semuanya dari A sampai Z sampai subuh kita bahas di sini ya. Ya. Bapak Ibu kelenger, ustadznya lebih kelenger lagi bahkan gitu ya. Ngomong sampai subuh ya, maka kemudian apa kita akan bahas ya kemudian sekilas saja terkait dengan fikih kurban ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi pengajian di mana? Di Masjid An-Nasr. Siapa yang ngisi mbuh hae wong ora genah sekolah ngendi kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian sudah ditulis di sini, nama saya adalah Syahid Abdullah. Ya. Tanggal lahir saya Bapak Ibu 23 September 1991. Ya. S6 wis lagi, Pak. Enom kan gitu ya. Alhamdulillah kan ya. Yang kita lahir di Pringsewu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan pendidikan S1 di Ar-Rayyan University, Hadromaut, Yaman Selatan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 ya di IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah, dan hari ini sedang melanjutkan pendidikan S3 di Islamic University Amerika Serikat. Waduh di mentau Ustaz ya. Ada kemudian apa? Ya pembelajaran jarak jauh hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kampusnya saya juga ada ngerti, neblah ngendi kan gitu ya. Kemudian apa? Karena guru-gurunya ya juga tinggal di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di Mesir, ada yang di Jordan, ada yang di Mekah, Madinah, ada juga ada yang di Yaman. Ya jadi apa? Luar biasanya hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya media sosial dan perkembangan teknologi yang luar biasa, kita bisa menimba ilmu dari jarak yang jauh. Kuliah ning Amerika, Pak. Gelayaran nih nang Sri Sawahan kan gitu ya. Pinggir-pinggir ledeng ini ketemu Bapak Ibu kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat mulia dan sangat istimewa. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Mamin ayamin," tidaklah ada suatu hari, al-amalu soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam, yakni ayamil asyri. Kata Kanjeng Nabi SAW, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal piro, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi orang yang beramal pada 10 pertama bulan Dzulhijjah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana wong salat siang hari di tanggal 1 Dzulhijjah, pahalanya beda dengan orang yang sholat di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Apakah amalan yang dikerjakan orang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pahalanya sangat gede ya Rasul, sampai pahala jihad tidak bisa untuk menandinginya? Baginda Nabi SAW mengatakan, wala jihad fisabilillah.
juga tidak amalan jihad fisabilillah illa rajulan, kecuali ada seorang laki-laki kharaja bi nafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya dengan harta dan nyawanya, falam yarji min dzalika bi syai', kemudian tidak kembali ke rumahnya selama-lamanya, itu baru bisa menyaingi dan mengungguli orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepakat siang hari terbaik di muka bumi ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malam hari terbaik 10 malam terakhir bulan Ramadan. Namun kalau siang hari terbaik adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, amalan-amalan apa saja yang mestinya kita perbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wis ora sah pati yang ngurusi nang Indonesia karo Saudi Arabia iki lebarane beda Pak Ustaz, kan gitu ya. Akan tetapi kemudian kita tidak memperhatikan amalan-amalan yang ada. Maka ada 4 amalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang hendaknya kita perhatikan adalah puasa pada tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah. Jadi puasa pada tanggal berapa, Bu? 1 sampai 8 Dzulhijjah. Berarti nih hari Sabtu ba'da maghrib sudah masuk tanggal 1, berarti kemudian apa? Ya, hari Ahad kita sudah mulai puasa. Ada hadis yang disebutkan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hafsah. Saya bacakan hadisnya. An Hafsah qalat, Hafsah radhiyallahu anha ini mengatakan, arba'un lam yakun yada'uhunna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 hal, kata Hafsah, yang tidak pernah ditinggalkan kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Siyam Asyura, poso tanggal 10 Muharram. Bapak Ibu, ini Rasulullah poso terus setiap tanggal 10 Muharram. Wal Asyra, kemudian puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian berpuasa 3 hari setiap bulannya, yaitu Ayyamul Bid, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Iki posone iki ngebleng dari tanggal 1, 8 nyambung 9, atau kemudian putus-putus Pak Ustadz. Khilaf di kalangan para fuqaha, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan boleh nyambung puasanya dari tanggal 1 sampai 8 nyambung kepada tanggal 9. Jadi posone jumlahnya berapa hari Bapak Ibu? 9 dino. Ini yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Kemudian ada pendapat yang kedua, orang ngebleng ngono kuwi, orang runtun-runtun, tapi kemudian memperbanyak puasa antara tanggal 1 sampai kemudian tanggal 9. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini terkait puasa ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian amalan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang disebut dengan puasa Arafah. Ini ada hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa yaumil Arafah. Kalau puasa yaumil Arafah itu berarti wong-wong haji sik padha ngapa Bapak Ibu? Wukuf di padang Arafah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahtasibu Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffiru sanatal lati ba'dahu wa sanatal lati qablahu. Poso tanggal 9 Dzulhijjah yaumil Arafah itu aku berharap karo Gusti Allah mudah-mudahan dosa-dosaku yang 1 tahun yang lalu dihapus, dan dosa-dosaku 1 tahun yang akan datang juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, nek kon poso saka tanggal 1 dengan tanggal 9 yo apot Pak Ustaz kan gitu ya. Wong poso Ramadan ini kadang-kadang medhot-medhot Pak Ustaz kan gitu ya. Maka kemudian minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala
Yuk kita puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. 1 hari aja, Pak. Pahalanya apa, Bu? Dosa-dosa dewi 1 tahun yang lalu dan yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang kemudian merasa banyak dosanya ini. Waduh, Pak Ustaz, dosa akeh temenan gitu ya. Maka kemudian apa? Puasa 9 Dzulhijjah itu menggugurkan dosa-dosa. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sekarang menjadi pertanyaan, ya. Kita di Indonesia poso niki Idul Adha ini ora bareng karo Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berarti apa? Wukuf di Arafahnya di nopo? Pemerintah Saudi Arabia mengumumkan Idul Adha jatuh pada tanggal 16 Juni hari Ahad. Berarti wukuf 9 Dzulhijjah di Saudi Arabia besok adalah hari Sabtu. Ngetes di ngantuk-ngantuk itu. Ya. Pada hari Sabtu berarti sudah wukuf. Kita di Indonesia puasa Arafahnya hari apa, Bapak Ibu? Hari Ahad. Karena dewe bodone dino Senin. Kemudian kita puasanya Arafah hari Ahad. Dewe hari Ahad di sini puasa tanggal 9 Dzulhijjah ning Saudi Arabia wes bodoh. Haram iki Pak poso nih. Ya, maka puasa yang diharamkan itu kan kemudian apa? Ya kalau kemudian apa? Ya hari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, sekarang saya mau tanya, sapa sing ngarep poso dina Setu sesuk tunjuk jari. Ana ora iki wong srisawahan iki. Ah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus piye ngene iki Pak Ustaz? Kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak usah bingung. Ya para ulama mengatakan dan sudah dicek ini ternyata puasa Arafah, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada dan sudah dikerjakan Nabi sebelum syariat haji itu ada. Paham Bapak Ibu? Tadi apa? Ya poso tanggal 9 Dzulhijjah itu dilakukan Nabi dan sahabat sebelum syariat haji itu sudah ada. Artinya saurungnya wong wukuf ning Arafah, Nabi SAW sudah berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, Pak Ustaz, ini dia poso 9 Dzulhijjah ini poso Arafah ini melu wukufe wong-wong sing nang Mekah kono apa ngikuti tanggal sing temriki? Mbah sing ngantuk-ngantuk. Apa gitu? Dewe poso Arafah kuwi, Mbah. Patokane melu wong wukuf ning Saudi Arabia Mekah kono apa ngikuti tanggal tempat kita? Mengikuti tanggal tempat kita. Maka kemudian apa besok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal sekali, maka kemudian hari Ahad kita bareng-bareng poso Arafah 9 Dzulhijjah. Nah ana wong teko, "Wi poso apa wi?" Poso Arafah 9 Dzulhijjah. Nang Mekah kono is padha bodoh poso haram kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya bahwasanya kita mengikuti tanggal di negeri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ketiga yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak zikir, terutama mengucapkan takbir, dan yang keempat berkurban. Ya, itu 4 amalan Bapak Ibu yang harusnya kita perhatikan. Ya, besok mulai hari Sabtu kemudian apa kita perhatikan 4 amalan ini. Puasa ya tanggal 1 sampai tanggal 8. Kalau nggak bisa full ya kemudian Pak sudah. Ya pokoknya poso Daud, poso Senin Kemis, nggak masalah. Kemudian yang kedua, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, memperbanyak berzikir, dan yang keempat, berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru masuk kepada fikih kurban. Ya, tenang saja, insya Allah nggak kemalaman Bapak Ibu. Ya, kalau sudah ngantuk, minta panitia Mas Hasrul, kopi ini metu meneh, kan gitu ya. Ya. Kopi ini entek, njaluk meneh martabak, kan gitu ya. Bakwani metu, entek panitia, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang dimaksud dengan kurban itu? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting bagi kita, terutama yang mau kurban atau yang pengen kurban. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini dimudahkan oleh Allah untuk berkurban.
Amin ya robbal alamin. Ya, supaya mengetahui apa yang dimaksud dengan kurban. Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah mengatakan yang dimaksud kurban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mayudakah taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bi syaraitin mahsusatin. Ada 4 ya hal penting yang kita perhatikan terkait dengan pengertian kurban. Yang pertama, mayudakah, hewan yang disembelih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kalau korban harus dengan hewan. Hewannya apa, Bapak Ibu? Unta, sapi, kambing. Pak Ustadz, boleh apa ora? Boleh berkorban dengan kerbau, kias dengan sapi. Pak Ustadz, aku arek korban karo apa? Karo anoa. Nah, itu ya. Anoa itu apa, Pak? Ya. Karo kijang, boleh atau enggak, Bu? Ya, kalau kemudian apa? Kijangnya diternak, anuannya diternak, boleh kias dengan kambing. Tapi insya Allah nang di sawahan iki ora ono anoa karo kijang. Yang pertama, mayudaka wong arek korban kudu ana kewane. Pak Haji Sarbani aku korban. Nah, korban apa, Bu? Korban perasaan kan gitu. Nah, ini bukan korban secara syar'i. Ya. Yang kedua, taqarruban ilallahi ta'ala. Ini penting Bapak Ibu. Korbannya itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar darinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Haji Sarbani, insya Allah saya mau korban di Masjid Anasari 5 sapi 5. Ya, tapi diumumke sesuk nek Pak Lurah Midun aku arek daftar dadi lurah. Syaratnya kudu milih aku kabeh, nek ora milih aku ra sido kurban. Nah itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini namanya bukan korban secara syar'i, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Niatnya harus taqarruban ilallahi ta'ala. Pak Haji ngapa korban? Jane iki yo males korban, Pak Ustaz. Tapi aku ki yo kaji. Nek orang korban isin karo tonggo-tonggo. Nah ini walaupun secara zahir korban, namun secara syariat belum korban. Maka niatnya taqarruban ilallahi ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin nahri. Nyembelih tidak sembarangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin nahri. Ayyamin nahri itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Pada tanggal 10 Dzulhijjah juga tidak sembarangan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disembelih setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Kalau belum sholat tidak sah. Pak Ustadz, insya Allah saya mau korban tapi bar maghrib are tak belah dhisik. Tak sate, tak rendang. Kenapa? Supaya sebelum sholat Idul Adha saya sudah bisa sarapan wedhus rendang, Pak Ustadz. Sah napa mboten, Bapak Ibu? Mboten. Nah, ini dulu di zaman Nabi ono sahabat-sahabat yang lucu-lucu. Suatu hari Kanjeng Nabi ki sholat Idul Adha karo para sahabat. Ketika Rasulullah sholat Idul Adha, Rasulullah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ningok Rasulullah weruh wedhus wis do diatel-atel. Ya. Wedhus wis diatel-atel, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceluki iki sahabat, rene. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mangdabaha qabla shalah falyu'id. Sapa wonge nyembelih hewan kurban kemudian belum melaksanakan sholat Idul Adha, falyu'id, maka ulangi lagi, nilainya bukan kurban tapi kemudian sembelihan biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nyembelihnya ba'da sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 13-nya batasnya kapan, Pak Ustaz? Batasnya sampai masuk waktu maghrib, Bapak Ibu. Nah, lewat waktu maghrib, maka kemudian apa? Ini tidak sah. Yang paling afdal, Pak Ustaz, tanggal 10, 11, 12 atau 13. Mana, Bapak Ibu? Disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kadang ana wong-wong ngakal-ngakali, Pak. Pak Ustaz,
Jadi nek nyembelih korban kuwi kan oleh tanggal 11, 12, 13. Nggih, Mas. Ha iki Pak Ustaz. Nek ngene piye hukume Pak Ustaz? Lah piye, Mas? Aku ki jane pengen korban. Tapi moh nek tuku larang-larang ngono ki Pak Ustaz. Lah nek tukune tanggal 11, 12 kuwi wis do midun regane Pak Ustaz. Sapi sing maune larang nek wis tanggal 11, 12 iki didokke kabeh. Wedi ndak ora, Pak? Payu. Wah iki Pak Ustaz ku kan duwite ngirit bar kuwi tak sembelih di tanggal 13. Boleh apa tidak itu Pak Ustaz? Kan gitu ya. Mas, kalau sampean iki tinggal nang umbul kluthuk kuwi ora ana wong korban babar blas. Kemudian niate supaya kemudian Pak warga oleh kemudian apa namanya daging. Oke, enggak apa-apa seperti itu. Tapi kan di tempat kita hari ini orang nemen-nemen lah Pak lah. Ya, wong kemudian ya apa jenengane orang tahu makan daging 50 tahun kan orang ono bahkan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya bagusnya tetap kemudian apa? Disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah nilai pengorbanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian apa? Besarnya ya kambing kurban kita. Maka nggak usah isin-isin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama datang ke Masjid An-Nasr bawa wedhus, ya cilik wedhuse, ya meleketek kan gitu, regane 1,5 juta, main seret meneh kan gitu Pak ya, tapi sehat, karena sakit jelas sakitnya ini tidak sah, ya. Orang yang kedua bawa wedhus rega 10 juta, ya kaya raya. Belum tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kambingnya kecil itu kemudian pahalanya kalah dengan orang yang bawa kambing gede. Ternyata walaupun kambingnya kecil ini nyeleng ini Bapak Ibu serut ya nurut 1.000, 2.000, 3.000 dicelengi kan gitu ya, sampai kemudian tuku wedhus rega 1,5 juta. Sing wong loro wedhuse gedhe nek sugih duwite akeh. Enteng ae kemudian bang gua duit tuku wedhus kuwi kan gitu ya. Maka kemudian apa? Ya orang yang kambingnya cilik iki mau ya bisa jadi di sisi Allah itu pahalanya lebih besar daripada wong sing korban kambingnya gede. Tapi sesuk ya ora usah ditiru. Nek ngono aku sesuk wis nggawa sing wedhus cilik ae lah dari Ustaz Sahid ae. Ah ini bukan seperti itu, Bapak. Ya, fi ayamin nahri disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 bi syaraitin makhsusatin dengan syarat-syarat tertentu. Ini pengertian kurban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, kalau kurban kuwi untungnya apa Pak Ustaz? Nah itu ya, Bapak Ibu. Suatu hari para sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW dan sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mahadihil abohi." Iki kurban-kurban wedhus-wedhus, unta-unta, sapi-sapi iki maksudnya apa ya Rasul? Ya. Sahabat itu takon enggak gitu sama jeng Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam. Kurban-kurban ini kata Nabi SAW adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Para sahabat takon meneh, wa malana fiha ya Rasulullah. Untungnya apa? Pahalanya apa ya Rasul? Kalau saya berkorban itu. Jeng Nabi SAW mengatakan, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulu hewan kurban itu akan mendatangkan kebaikan. Apa Pak? Satu bulu hewan kurban akan mendatangkan kebaikan. Sahabat takon meneh, ya Rasulullah, falsof ya Rasulullah. Bagaimana nek wedhus gembel ya Rasul? Wulune luwih akeh kan gitu ya. Maka kemudian jeng Nabi SAW mengatakan, bikulli sya'ratin min sufin hasanah. Sesungguhnya setiap satu bulu dari wedhus gembelmu itu akan mendatangkan kebaikan. Tapi bukan berarti nek ngono kuwi sesuk Pak Ustaz, aku narik korban, golek wedhus sing bulune akeh, dagingnya setitik rapopo kan gitu ya. Nah, bukan seperti ini Bapak Ibu. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Korban itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam riwayat lain disebutkan, wa innahu sayati yaumal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa atfariha. Sesungguhnya hewan kurban itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, sungu-sungune Pak. Wulu-wulune, kuku-kukune. Untuk apa? Memberikan syafaat kepada orang yang berkorban. Siapa di sini Bapak Ibu yang pengen syafaat tunjuk jari?
Engko takon korban ditagih nang pasar Bani lah satu ora usah kan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah apa? Ya keutamaan dari berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya hukum berkurban. Ini kita akan bahas nanti hukum berkurban ya, dan satu pembahasan lagi insyaallah. Nah, saya takon nih karo jamaah Masjid An-Nasr ya, warga masyarakat Kampung Sri Sawahan. Kurban hukumnya wajib apa sunnah, Bapak Ibu? Sing sunnah, tunjuk jari. Sing sunnah. Sing wajib. Ini beda-beda ini Pak Lurah ini ra kompak babar blas di Kampung Sri Sawahan. Ana sing sunnah, ana sing wajib kan. Ana sing meneng ae iki mesti wedi nak kon korban iki kan gitu ya. Meneng wae lah Pak Ustaz men ngerti hukumi kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul ilmi berbeda pendapat terkait dengan hukum kurban ini. Ya, kemudian apa? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, jadi apa? Yang mampu hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sudah kita hafal. Surat apa Ibu-ibu? Al-Kautsar, ya, fasholli li rabbika wanhar. Dan sholatlah untuk Tuhanmu. Sholat di sini ada yang menafsirkan sholat Idul Adha. Wanhar, dan berkorbanlah. Wanhar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaji ilmu nahwu itu namanya fi'il amr. Wanhar itu kata kerja perintah fi'il amr. Nahwu ini kalau kemudian kita korelasikan dengan ya ilmu ya kaidah usul fikih, menyatakan al-amru yadullu 'alal wajib, sesungguhnya kata kerja perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka pendapat yang pertama, sapa wonge sing mampu berkorban kok ora korban, maka dia berdosa karena hukumnya wajib. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya sunnah. Kenapa kok sunnah? Ada hadis, idza dakhaltal asyra, kata Nabi, kalau kalian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan salah seorang kalian, salah panjenengan pengen berkorban, wa arada, pengen berkorban, nek ora pengen ya ora apa, sehingga kemudian apa? Pendapat yang kedua, kurban hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kemudian juga ada asar dari Abi Sarihah, beliau mengatakan, ra'aitu Abu Bakar wa Umar, aku melihat Abu Bakar dan Umar pada hari raya Idul Adha walam yudhiyah, keduanya tidak berkurban. Ada asar dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau mengatakan, sesungguhnya datang kepadaku Idul Adha dan aku tidak berkorban, fa innila musirun, padahal aku mampu, aku tidak berkorban karena aku takut kalau tetanggaku mengira bahwasanya kurban hukumnya wajib. Maka kemudian ya kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ini mayoritas ulama mengatakan apa? Ya, sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah, Bapak Ibu? Sunnah yang tekankan bagi yang mampu. Kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atun, barang siapa memiliki kemampuan untuk korban. Ya, perhatikan Bapak Ibu, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk korban. Walam yudhahi, nek wong kuwi ora korban, kata Kanjeng Nabi, fala yaqrabanna musallana, ora usah cedek-cedek musolaku, ora usah cedek-cedek masjidku. Kalau kita bahasakan, siapa saja jamaah Masjid An-Nasr mampu korban, ora korban, wis ora usah cedek-cedek masjid. Gitu ya. Maka didelok kok Pak Haji Sarbani, iki wong ngene sugih kan gitu ya. Tapi kok ora korban, ya budal orang nang masjid gini kan gitu ya. Nah, itu kalau bahasa kita seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga kemudian apa? Ya jumhur ulama mengatakan bahwasanya kurban hukumnya sunnah muakkadah yang ditekankan bagi yang mampu. Yang menjadi pertanyaan lagi, kita ini mampu atau enggak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ya kemarin sudah kita kaji, ya kita singgung, ya waktu pengajian di rumahnya Pak Haji Sarbani. Ya batas kemampuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah jika seseorang mampu membeli hewan kurban termurah namun sah.
Saya ulangi lagi Bapak Ibu, dikatakan mampu itu kalau seseorang mampu membeli hewan kurban paling murah dan sah Bapak Ibu. Nah ini kita coba lihat ya, warga kampung Sirsawahan nih Pak Lurah ya kan ya, kira-kira hewan kurban sing murah namun sah itu kaya ngopo Pak Ustaz ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas nek unta larang napa boten? Larang ya. Dulu kita di Yaman suka nyembelih unta itu Pak. Kalau Idul Adha ini kita potong unta. Unta itu juga ada dua jenis Pak. Namanya unta baladi dan unta Somali. Unta baladi untane wong Arab gede-gede, ganteng-ganteng. Somali unta Somalia. Ireng-ireng ya keriting-keriting, murah gitu ya. Regane 15 juta ini bukan kita mengejek bukan Pak ya. Jadi kalau kita belinya dulu ya unta Somali ini. Larang Pak kalau unta ini. Yang kedua sapi, larang napa murah sapi ini? Larang Pak Ustaz. Berarti apa sing murah kuwi wedhus. Wedhus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dibagi menjadi dua. Ya dalam bahasa Arab ada namanya ad-dha'nu, ada namanya ma'is. Ad-dha'nu ki wedhus gembel, ma'is iki wedhus Jawa. Gembel karo Jawa larang di Bapak Ibu. Jawa larang Jawa, ya. Jawa berarti Jawa karo gembel larang Jawa. Berarti sing murah gembel. Gembel. Lanang karo wedok sing larang di. Apik ndi? Lanang lanang karo wedok apik ndi? Wedok mesti ra trimo kae Pak. Apik lanang. Bedas ndi? Bedas lanang, kan gitu ya. Larang lanang, bedas lanang. Nek nang jobo tapi nang di rumah ketemu bojone ya plingkitut kan gitu ya. Ustate ya padha Pak kan gitu. Petentang-petentenge nang dhuwur panggung ngene gitu. Ya, Bali nang omah ngono ora nyapu seneni bojone kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke wedhus saya. Men ora kok kan geget gitu Pak ya. Maka kemudian kambing jantan sama betina masih mahal jantan, maka kita ambil yang betina. Ya, biasanya ada status. Kenapa? Kok sing kurban kuwi kemudian apa? Ya kambing-kambing yang jantan. Ya kalau betina jangankan berkorban kan gitu ya. Wes pokoknya karepe menang dhewe kan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kambing gembel yang betina. Nah, kalau kambing gembel Bapak Ibu, kata Nabi SAW, ya kalau kemudian kita susah mencari kambingnya, maka kemudian boleh menggunakan kambing yang umurnya 6 bulan. Nah, kalau kambing Jawa, yaitu 1 tahun masuk tahun kedua, gembel 1 tahun masuk tahun kedua, namun kalau susah, kata Nabi SAW, boleh 6 bulan masuk 7 bulan. Susah itu ada 2, Bapak Ibu. Susah orang ana wedhuse, sing keloro susah ora gablek duwite, gitu ya. Nah ini, ya. Wedhuse akeh pasar, duwite sing ora ono, kan gitu ya. Maka boleh menggunakan kambing gembel itu umur 6 bulan. Kambing gembel yang paling melek dhewe jenisnya apa, Bapak Ibu? Wedhuse cilik mentik ngono kuwi, ya. Ah, kacang. Nah, itu mah ya. Lah kambing gembeng kacang wedok, kan gitu ya. Wis ora lemu-lemu banget, umurnya 6 bulan, 7 bulan. Pak Lurah iki metu dagingnya piro Pak Lurah? Pirang kilo Pak Lurah? 2 kilo Pak ya, metu dagingnya 2 kilo. Regane piro Pak Lurah iki? Ana ra nang Sirsawahan iki? 600. Nah, 600. Piro Bu? 600. Kita katakan 600. Dadi nek ana wong Bu, duwe duit 600. Ya 600 oke apa setitik? Ya ora pati oke-oke banget lah Pak Ustaz, kan gitu ya. Dan daripada uluran 3 juta ya, apa deh? 600. Wong duwe duit 600, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lunga tukune aja nang pasar, nang golek nang petani langsung kuwi. Duwe duit 600, mbok tuku wedhus gembel wedok kacang umur 6 bulan masuk 7 bulan. Dibelah metu dagingnya 2 kilo. Maka ketika itu dia sudah mampu untuk berkorban. Bawa ke Masjid An-Nasr itu. Ya, mau takbiran leboke kresek karo dicangking kan itu. Utek-utek Pak, enggak apa kowe Ibu kan gitu. Ah iki pitik jago apa utuh wedhus sing nganggo korban gitu. Nah, maka kemudian Pak, izin apa mboten Pak? Harusnya pede aja. Tapi nek Pak Ustaz izin apa ora? Aku ya izin Pak, ora wani kan gitu. Ya. Nah, kalau kita malu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya wis ora sah disembelih nang masjid, disembelih nang omah. Bar tebiran Bali,
yang nggawa karung, nggawa kandi kuwi, ya, kemudian nyelinep nang mburi omah ngisor gedang. Kuwi ngopo lek mbeteti pitik jago kan gitu ya. Padahal kuwi mbelewa wedhus tiada lah, metu daging 2 kilo Pak, 1 kilo dimasak, 1 kilo dikasih tetangga kita, nggak ngomong-ngomong kita wai daging ini nyolong sekolah di daging nolong ora halal lagi, aku korban ning gur metu 2 kilo kan gitu. Maka kemudian itu sudah sah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya usahatun siapa yang memiliki kemampuan untuk korban, ya. Syukur-syukur kalau kemudian Pak kompak, Pak. Malu itu kan gur wong siji. Ya, Mas Hasrul teko nggo tempe umur 6 bulan kuwi dhewean apa pasar isin. Sing liyane korbane do sapi wedhus ganteng-ganteng. Muga ki dikumpulke Pak sing dora gablek-gablek dhuwit kuwi. Ya, pancen duwe gablek dhuwit ora kowe gur duwe 600 wis ora apa-apa. Wis kobar kuwi tuku bareng tempe 6 bulan iki ana wong 10 bareng-bareng teko nang Masjid An-Nasr. Hidup iki cempe-cempe kan gitu. Kowe do ngopo iki berkorban sehingga kemudian Pak menjadi syiar ternyata Pak korban itu enggak harus 3 juta. 600.000 bisa berkorban Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah ini kalau bisa luar biasa Bapak Ibu. Ini mangkanalah usahatun kata Nabi. Siapa saja yang mampu berkorban walam yudahi kemudian apa dia tidak berkorban fala yaqrabanna musallana maka jangan dekat-dekat masjid kami. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas Pak Ustaz. Cari ini nek wong arek korban kuwi nek wis masuk tanggal 1 Dzulhijjah ora oleh motong kuku, ora oleh cukur. Nah, itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltal asyra." Kalau engkau memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sedina setu, Bapak Ibu, sing arek korban atau pengen korban. Walaupun kemudian apa cicilan korban iki urung lunas, ya. Nah, tapi kemudian pengen korban. Idza dakhaltal asyra, kalau kalian memasuki tanggal 1 Dzulhijjah wa arada ahadukum ayudhiyya, kemudian kalian pengen berkurban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Dalam riwayat yang lain, wa min adfarihi syai'an. Maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk mencukur rambut dan memotong kukunya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Bagi Bapak Ibu yang pengen kurban, wis daftar kurban, wedhuse wis ana, sapine wis ana, maka besok ini hari Sabtu Bapak Ibu. Sabtu masuk waktu maghrib. Sabtu masuk waktu maghrib, nah hitungannya dhewe maghrib, Pak. Tadi Sabtu besok masuk waktu maghrib, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh motong kuku. Motong kuku, memecahkan kuku, atau mencukur rambut. Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim mengatakan apa? Mencukur rambut tidak boleh. Ya, mencabut rambut juga tidak boleh, seluruh rambut yang ada di badan. Beliau mengatakan sya'rul ibti, rambut yang nang kelai, ya. Yang biasa ibu-ibu itu dibuti kelai, ya. Kemudian dibakari nang dian ki kretek-kretek kan ya. Maka kemudian tidak boleh, ya. Ataupun rambut yang ada di kemaluan, pokoknya seluruh rambut nggak boleh dicabut. Termasuk rambut nang irunge ngrisi-ngrisi bahasa jebut. Maka kemudian tidak boleh. Para ulama mengatakan, ya hukumnya haram yang pertama. Haram itu kalau mencukur rambut, memotong kuku berdosa. Pendapat yang kedua, hukumnya makruh tanzih. Makruh yang mendekati keharaman. Kemudian ulama yang ketiga mengatakan, oh hukumnya sunnah saja. Nggak motong kuku, kemudian tidak mencukur rambut. Ya, namun banyak ulama yang berpendapat hukumnya makruh dan mendekati haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mau berkorban hati-hati, ya. Nah, ini biasanya wong dhewe kan aneh, Pak. Sesuk korban iki, sesuk bodoh iki. Bar kuwi teko kemudian apa? Ya, Hamin 1 Idul Adha cukur. Wah, men ganteng kan Pak ya. Cukur ganteng ini padahal kuwi haram hukumnya, Pak, bagi ulama yang mengharamkan. Ya, maka kalau mau cukur, Bapak Ibu yang mau korban, kalau mau cukur, sesuk-isuk cukur. Ya. Silakan kumis dicukur, ya ketiak dicukur, mulu sing ngisor dicukur, ngasih brundel ora apa-apa. Cukur besok. Sebelum datangnya masuk Pak maghrib. Kalau sudah masuk maghrib besok tanggal 1 Dzulhijjah, maka kemudian hukumnya apa? Haram, bahkan ada yang memakruhkan hal tersebut. Dan juga apa? Kuku juga tidak boleh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Apa hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Hikmahnya adalah supaya seluruh anggota badan kita kelak pada hari kiamat ya terlindungi dari api neraka. Ya, jadi sampai wulu-wulu kepen jenengan nih kan gitu ya. Wis ora dibakar karo api neraka. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tema atau materi kita pada kesempatan malam hari ini. Kemudian ada yang bertanya ya, enggak apa-apa kita selingkan sebentar, Pak Ustadz, urung akikoh oleh korban apa ora? Nah, sering Pak kita mendengarkan pertanyaan seperti ini. Pak Ustadz, urung akikoh oleh korban apa? Atau enggak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akikoh sendiri, korban itu hukumnya sendiri. Akikoh itu hukumnya sunnah muakkadah bagi siapa? Bagi orang tua untuk anak-anaknya. Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Fatudbahu anhu yauma sabihi. Maka kemudian apa? Disembelihkan kambing pada hari ketujuhnya. Wa yuhlaku ra'suhu, kemudian apa? Dicukur rambutnya itu. Jadi Bapak Ibu itu ya syariatnya untuk wong tua anak-anak. Jadi apa maksud kemudian anak itu tergadaikan dengan akikohnya?